Pemirsa, Pablo Putra Benua dan Reutami, istri YouTuber dan artis, datangi sektor Polsek Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis 14 September 2023, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pablo geram dan marah besar pasalnya kasus laporan yang dibuat atas penggelapan yang dilakukan oleh karyawan selama 3 bulan yang lalu tidak ada tindak lanjut dan terkesan tidak berjalan. Pablo dengan nada emosi pertanyakan profesional kepolisian sektor Babakan Madang dan prosedur penanganan kasusnya yang dianggap mandek. Lebih parahnya lagi, menurut Pablo Putra Benua, karyawannya dilaporkan ternyata dipulangkan oleh pihak kepolisian tanpa ada konfirmasi dan info kepadanya. Bahkan saking geramnya menghadapi kasus ini, Pablo Putra Benua akan membantu laporan masyarakat yang pernah ada di Kecamatan Babakan Madang, bahkan akan siapkan anggaran untuk biayai pengacara untuk mendampingi pelapor agar kejadian yang menimpa dirinya kasus seperti ini tidak ada lagi, bahkan di seluruh kepolisian Republik Indonesia. Berikut wawancara Julius Raja Kabar dari Polsek Babakan Madang dengan Pablo Putra Benua dan pengacaranya oleh Abdullah, sarjana hukum. Ada karyawan yang Berita ini sekaligus mengakhiri berita petang Raja Kabar. Kendaraan dibawa pergi, habis itu balik kendaraannya hilang dengan berbagai alasannya dialah begitu ya. Nah sekarang laporan tersebut sudah masuk di 3 bulan. Hampir 3 bulan, tapi masih dalam kondisi lidik. Nah, saya datang kemari ingin mempertanyakan sebenarnya ada apa. Kalau seandainya penyidik minim pengalaman, kebetulan saya beracara dari tahun 2016 sebagai advokat, sering menangani perkara penggelapan. Mudah-mudahan saya bisa ajarin, kan begitu. Kali aja bisa lebih tambah pengalaman hari ini. Karena saya biasa nanganin kasus penggelapan cukup besar kan begitu. Apalagi ini cuma 1 buah motor. Kembali lagi, kita sebenarnya nggak ada permasalahan nilai kerugian nggak seberapa. Niatnya kita pertama kali ingin memberikan efek jera kepada karyawan supaya besok-besok tidak dilakukan lagi seperti itu gitu loh. Karyawannya juga tadinya masih bekerja dengan kita, tapi setelah diperiksa nggak tahu kenapa ini karyawan tiba-tiba pergi begitu saja, hilang begitu. Nah ini yang kita pertanyakan. Bahkan kemarin ya Rehan sempat datang ke rumah keluarganya malah bilang bahwasannya kata Polsek dia tidak terlibat katanya. Korban katanya. Bagaimana jalan ceritanya? Pelakunya ada, unit diserahkan ke dia, setelah diserahkan ke dia tidak dikembalikan. Masa dibilang dia korban? Coba. Dari mana jalan pikirannya? Ditambah lagi keterangannya berubah-ubah. Bentar bilang dihipnotis, bentar bilang digadaikan. Ini kan berarti ada sesuatu dengan orang tersebut gitu loh. Yang membuat saya tambah kecewa adalah saya punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang diperiksa kemarin. Nah pada saat itu asisten rumah tangga saya sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ternyata isi di BAP-nya atau BAI-nya itu berbeda dengan keterangan asli. Kami ingin mempertanyakan ada apa gitu. Hal itulah yang dijadikan alasan penyidik sehingga hal tersebut tidak bisa naik sidik begitu. Karena sudah mau 3 bulan, maka kami harus datang kemari, kami cek begitu. Selain itu kita bilang bahwasannya si pelaku ini saya duga keras, termasuk di dalam sindikat kelompok sindikat gadai-gadai motor, gadai-gadai, mungkin teman-teman tahu lah di wilayah Bogor ini kan santer. Dan katanya ada oknum aparat yang membackingi sindikat-sindikat tersebut. Nah kami khawatir gitu loh, maka kami datang kemari, kami mau cek gitu loh, benar apa enggak begitu loh. Kami mau cek kira-kira penyidik netral apa tidak, penyidik menjalankan SOP-nya, tupoksinya dengan benar apa tidak. Nah ini yang kami lakukan sekarang. Kami datang kemari untuk melakukan pengecekan secara detail. Harga kendaraan itu tidak seberapa, sekitar 14 jutaan lah. Satu cincin saya ini bisa beli 100 biji itu. Tapi saya berniat dalam hati saya, kita harus ada revolusi penegakan hukum di Indonesia. Kita mulai dari tingkat polsek, karena polsek yang berada di sekitar masyarakat. Saya bisa saja misalnya kita kita melakukan koordinasi lebih dalam lagi, atensi ke pimpinan-pimpinan. Tapi saya pengen melihat begitu bagaimana kerja polsek. Tapi ternyata hasilnya menurut saya sangat mengecewakan saya begitu. Bayangin ya, 3 bulan lidik. Saya kasih gambaran, unsur penggelapan tuh begini. Saya contoh titip uang nih ke Mas. Oke, saya titip uang. Nih, 10 juta, saya bikin kwitansinya, titip. Oke. Selama berapa hari yang dijanjikan kembali ternyata tidak kembali.
karena ada kata titipan, penggelapan nggak? Masuk nggak? Masuk. Kita nggak perlu tahu alasannya itu ternyata si mas ini pakai katanya ditipu orang lah, dibohongin orang, kita nggak perlu tahu. Itu nanti di pengembangan, itu nanti di pemeriksaan selanjutnya. Tapi unsur penggelapannya sudah masuk 372. Jadi kalau hal begini penyidik polsek tidak mengerti, saya minta penyidik legowo. Kasih tahu saya atau Kapolsek bikin surat, kirim saya permohonan, minta saya ajarkan penyidik, saya ajarkan supaya pintar. Tuh, saya kasih tahu. Jadi saya datang kemari juga, satu sisi saya kemarin melakukan pengecekan. Ternyata saya sendiri belum pernah mendengar, ya jangan dipotong-potong ya. Saya belum pernah mendengar ada perkara yang tuntas diselesaikan oleh Polsek Babakan Madang. Sehingga dalam kesempatan ini saya mau minta kepada orang-orang yang pernah melapor ke Polsek Babakan Madang, ada perkara di sini belum selesai, datang ke saya bantu. Saya sudah siapkan uangnya. Saya siapkan uang untuk bayar pengacara. Jadi saya akan biayai semua fasilitas pengacara bagi ada teman-teman yang pernah melapor di Polsek Babakan Madang dan tidak selesai, datang ke saya akan bantu. Ini saya siapkan uangnya. Tuh, ya, saya sudah siapkan. Jadi teman-teman boleh cek. Kita mau edukasi orang, kita mau ada revolusi penegakan hukum di sini. Ya. Cukup ya? Oke. Jadi menurut Abang, Polsek Babakan Madang ini bagaimana Pak dengan pelayanannya? Saya selama ini dilayani sebenarnya baik ya dengan komunikasi, tapi kan pelayanan sesungguhnya bukan itu. Pelayanan yang sesungguhnya adalah lakukanlah penegakan hukum dengan baik, ikutin SOP, kan ada KUHP, tinggal jalanin aja, apa susahnya. Orang unsur pidananya sudah masuk, alat bukti sudah cukup di permulaan, untuk ditingkatkan ke dalam dari penyelidikan ke penyidikan itu, aduh saya bilangin, saya kalau jadi penyidik tuh 2 hari saya naikkan tingkat sidik. Saya kira begini, dalam hal ini kalau ada omongan saya yang digolongkan sebagai katakan pencemaran nama baik, nggak apa-apa, proses juga saya. Tapi sebelumnya saya minta orang yang kita laporkan ini segera diproses, naikkan sidik, tetapkan tersangka karena itu sudah jelas. Oke? Diproses. Biar nanti kalau saya diproses hukum di sini terkait dengan pencemaran nama baik, saya ketemu dia di dalam, nggak apa-apa. Demi penegakan hukum. Dan bagi misalnya ada oknum aparat yang bisa dikatakan juga tidak sesuai SOP, saya juga berharap ketemu di dalam. Ya. Ini bentuk koreksi dan kekecewaan terhadap pelayanan seperti itu. Saya sebenarnya kalau untuk institusi Polri saya kira udah sangat bagus sekali. Cuman kadang-kadang di Polsek ini kan tidak terpantau sama pusat. Ya. Sehingga yang bisa mantau Polsek ini siapa? Ya kita ini sebagai masyarakat gitu loh. Ya. Kita datang kemari, kita cek laporan kita. Kan begitu? Jadi menurut Abang ini tidak sesuai SOP Pak? Tidak sesuai SOP, sangat tidak sesuai SOP. Begitu. Harapannya aja Pak terakhir. Harapan Pak? Harapan saya begini, agar hal tersebut tidak hanya terjadi kepada saya berharap semua masyarakat yang punya laporan di Polsek Babakan Madang dan atau di polsek-polsek di seluruh Indonesia yang tidak sesuai, silakan datangin Polsek ramaikan. Karena itu adalah jalan menurut saya alternatif untuk menyelesaikan satu perkara. Ya. Kan begitu? Ya, itu jalan alternatif, silakan datang, kami akan contohkan beginilah. Dan kalau ada di Polsek Babakan Madang yang sudah buat laporan dan tidak selesai, datang ke saya biayain untuk fasilitas